Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ke-25 Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang tinggal sebentar lagi, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir secara berjamaah, dan melakukan amalan-amalan yang bermanfaat yang akan kita bawa kelak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ustazah yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ustazah hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak pengurus Masjid Nurul Huda yang ikut membaca sholawat, semoga mendapat rahmat dan syafaat kelak di yaumil akhir. Izinkan ustazah pada malam hari ini menyampaikan sesaat rohani Ramadan dengan judul memelihara keikhlasan, menumbuhkan hati yang lapang. Berbicara tentang ikhlas, apa itu keikhlasan ustazah? Ikhlas itu apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah. Semua yang kita lakukan itu dari hati karena untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian bahkan imbalan dari orang lain. Jadi ikhlas ini kata orang berat, tapi jika dilakukan insya Allah akan mendapatkan pahala. Berbicara tentang ikhlas, tentu semua kita tahu ikhlas itu diucapkan dan juga harus dilakukan dengan perbuatan. Apa saja yang ikhlas akan mendatangkan hati yang lapang ustazah? Yang pertama, ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlas melakukannya karena Allah, insya Allah pahala balasannya surga buat yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya ustazah? Kita datang dari rumah menuju masjid dan mushola untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian tetangga. Rajin mana ibu tukang mas haji? Acok-acok apa tukang mas haji ya pak? Apa kok ahli surga di surga? Tak boleh macam itu. Kalau kita datang ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah, itu lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharapkan pujian tetangga. Salat jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah lebih afdal, lebih banyak utamanya, pahalanya, faedahnya daripada salat sendirian. Betul Bu? Kalau dia datang ke masjid bermushola dengan niat lillahi ta'ala, akan Allah berikan setiap langkahnya pahala. Kalau dia mengharapkan ridha Allah, balasannya pahala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke masjid, ke mushola untuk sholat secara berjamaah, ikhlas
mengikuti imam dari awal sampai akhir. Allahu Akbar. Sabar, ikhlas sampai imamnya selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau dia sholat sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Serba buru-buru, serba terdesak-desak. Yang ingat yang kompor belum mati, yang TV belum dimatikan, yang WA belum dibalas. Kalau dia sholat sendiri tidak khusyuk dan tidak fokus untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ustazah, amalannya kita senantiasa ikhlas kepada Allah. Kita senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang ikhlas membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapatkan kebaikan. Satu huruf kita baca akan mendapatkan kebaikan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an bi ashabi. Jika kita membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat kita di hari kiamat jika kita membaca Al-Quran. Salah satu pahalanya ikhlas membaca Al-Quran, insya Allah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi ustazah, orang yang ikhlas lisannya akan basah mengingat Allah. Kenapa? Ia ingat Allah yang menciptakannya dan ia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berzikir, tatma'innul qulub bizikrillah. Hatinya akan tenang jika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang yang lisannya basah berzikir mengingat Allah, insya Allah ia akan dekat dengan Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas kita menjalankan perintah Allah dan ikhlas menjalankan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas apalagi ustazah yang bisa membuat hati kita menjadi lapang. Yang pertama tadi ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas dalam berbicara. Jika kita ikhlas berbicara, apapun yang kita ucapkan lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapatkan perkataan yang baik. Contohnya apa ustazah? Satu contohnya, kita mengingatkan saudara kita yang lupa. Pak, Bu, jangan lupa, nanti kita itikaf. Mumpung masih ada bulan Ramadan, kita gunakan waktu kita dengan baik, sholat, zikir, membaca Al-Quran, supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan la'allakum tattaqun. Mumpung masih sehat, mumpung ada kesempatan, mengingatkan saudara kita dalam kebaikan. Apalagi ustazah, perkataan kita memaafkan saudara kita jika dia meminta maaf kepada kita. Assalamualaikum, saudara kita datang ke rumah kita meminta maaf. Maaf, mohon maaf lahir batin yang
yang masih terdapat di hati kita ini. Jadi lisan ini kita minta maaf, saling memaafkan, karena ingat apapun yang kita lakukan dunia ini insya Allah akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, ada nggak yang memaafkan maaf sampai 7 turunan? Tidak boleh seperti itu. Allah saja Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah memaafkan kesalahan saudara kita demi kebaikan kita, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Apalagi ustazah, sudah 2. Yang pertama, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, keikhlasan dalam lisan. Yang ketiga, keikhlasan dalam perbuatan. Keikhlasan dalam perbuatan ini banyak sekali contohnya. Sudah tengok jam Bapak ya? Sebentar Pak. Jadi keikhlasan yang ketiga, ikhlas dalam perbuatan. Contohnya ketika kita berinfak, bersedekah lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah inna a'malu binniyat innama likulli amrin ma nawa. Segala sesuatu yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Apa yang kita niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan buahnya sesuai dari niat kita lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan uangnya di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan, ibaratkan dia menanam 1 butir benih. Pak, Bu, ini dia benihnya. Hop, ditanam. Lalu 1 butir benih ini akan tumbuh 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tangkai akan menghasilkan 1 tangkai 100 biji. Betapa banyaknya 100 kali 7, 700 kebaikan yang akan kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika mengharapkan pujian orang lain, tadi ambil infak 1 juta, tadi ambil bantu apa RW, apa RT. Jangan kita mengharapkan pujian, imbalan dari orang. Ingatlah, harta yang kita miliki itu adalah titipan yang tidak akan kita bawa mati kelak. Yang hanya kita bawa kelak adalah amal ibadah kita yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, diberikan rezeki, jika ia bersyukur akan Allah tambah. Dan jika dia kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih jika kita tidak mau membantu saudara kita, tidak mau mengeluarkan uang kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi contoh perbuatan ustazah, perbuatan keikhlasan yang akan mendapatkan pahala buat istri yang masak untuk suami dan anak-anaknya. Dia masak dengan penuh cinta, ikhlas, bahkan dia salawat. Sallallahu ala Muhammad. Dia bersolawat sambil masak, ikhlas semua yang ia lakukan, istri lakukan. Insya Allah, apapun yang dilakukan istri akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika yang dilakukannya itu ikhlas dari hati untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istri yang masak,
apapun dari kita yang kita lakukan itu lillahi ta'ala, karena Allah, tidak mengharapkan pujian bahkan imbalan dari saudara kita. Apapun yang kita lakukan ikhlas, insya Allah akan mendatangkan hati yang lapang, akan mendapatkan pahala dari Allah, dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentu kita semua ingin selamat dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Mari kita lakukan segala sesuatu di dunia ini ikhlas karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Bapak, Ibu, jika ada perkataan ustazah yang kurang berkenan di hati, ustazah minta maaf, karena ustazah juga manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Mau Bapak Ibu maafkan ustazah? Alhamdulillah.